Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berkenaan tentang turbulent times. Jangan main HP dulu. Saya nggak ngelarang saudara, maksudnya supaya saudara nanti tahu waktu bergumul. Oh, ini saya posisinya lagi begini nih. Karena ada banyak jemaat JCC cuman mau nangkep 7 tahun masa kelimpahannya. Tapi saya udah sampein kan, saya ibaratkan kita naik pesawat, ini ada turbulent. Bener gak? Saudara mau terbang kemanapun, apalagi saudara terbang ke Malang, mau landing itu pasti anginnya kenceng. Bisa-bisa gak mendarat di Malang, di Raden Saleh, saudara akan mendaratnya di Surabaya, dibuang ke Surabaya. Itu sering saya alami. Nah saudara, turbulent times ini Tuhan taruh di hati saya. Dia bilang gini sama saya, stop dulu, I love my church-nya, my church is my home. Khotbah ini dulu 3 seri. Jadi bagian pertama ini judulnya masa-masa goncangan. Karena ada banyak jemaat yang menerima visi 7 tahun masa kelimpahan. Mereka bilang sama saya, kok jadi begini faktanya? Mana kelimpahannya? Kenapa jadi bohwat? Kenapa jadi banyak masalah? Kenapa tiba-tiba ada penyakit di tubuh saya? Turbulent times. Amin saudara. Saya ngalamin turbulent times tapi saya gak peduli. Yang saya salibkan di hati, di pikiran, di iman, di mata, di telinga saya adalah 7 tahun kelimpahan. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau mengerengek-rengek kayak anak bayi terus, atau saudara mau fokus sama Tuhan. Enjoy aja sama Tuhan. Karena janjinya gini, ujungnya kita yang disembuhkan, ujungnya kita yang dipulihkan, ujungnya kita yang menang, ujungnya kita yang ditolong, ujungnya kita dimerdekakan, ujungnya kita dibebaskan. Semua tagihan kita ujungnya pasti Tuhan bayar. Pasti itu. Kalau enggak, dia bukan Yesus yang hidup. Makanya saya sampaikan bagian pertama ini turbulent time. Saudara jangan main HP dulu supaya saudara, karena gini, saudara kan udah berasa kan udah lama gak saya teleponin kan? Bener gak? Karena memang kami langsung topang di sini. Udah kita doain aja dari sini, malam pujian dan sembah kita doain lagi. Saya kasih firman yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara dan dapat visi yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Kalau masih kepengen Bapak Ibu Saudara kayak anak baik gitu, "Mama, aku lapar." Kebangetan saudara. Saudara harus tough, sama-sama katakan dengan saya harus kuat. Bukan karena saya, tapi karena Yesus. Amin. Saya mau jemaat ini menjadi jemaat yang tough, jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh, bukan jemaat yang cengeng. Bentar-bentar Pastor Verona, nama Pastor Verona itu gak berlaku sama masalah. Saya kasih tahu sama saudara. Nama Pastor Verona itu gak mempan mengalahkan masalah. Nama Pastor Verona itu gak mempan untuk mendatangkan uang, menghadirkan berkat Tuhan, gak mempan. Tapi waktu kita turbulent time, saudara ingat satu nama Yesus, saudara akan ditolong. Saudara akan diselamatkan, saudara akan dipulihkan. Setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya siap terima firman Tuhan ini. Amin. Markus pasal 4 ayat 35 ayat 41. Saya bilang saudara jangan main HP dulu karena saya gak mau diganggu setelah ini. Karena firman udah saya sampein. Jangan ada yang coba-coba lagi, Pastor saya lagi begini. Ini udah saya jelasin. Tinggal kalian makan. Tinggal kalian hidupi. Bukan berarti saudara gak boleh konseling sama saya. Boleh. Tapi pastikan saudara waktu disuguhkan makanan, saudara tinggal makan aja. Tinggal telan aja. Amin. Gak usah tanya-tanya lagi. Ini apa ya Bu Koni? Ini stik apa ya? Wagyu? Atau daging biasa? Atau daging kerbau dan sebagainya. Makan aja. Mungkin gak saya ngeracunin saudara. Hanya bapak yang sakit jiwa yang mau anaknya meninggal. Benar? Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-murid dan orang di sekitarnya yang ada di perahu. Dia bilang begini, marilah kita bertolak kemana Bapak Ibu? Ke seberang. Dari ayat ini saya kasih clue, yang ngajak untuk pergi ke seberang namanya siapa? Yesus. Yang ngajak kita untuk masuk ke dalam 7 tahun masa kelimpahan siapa Bapak Ibu? Yesus.
Pertengahan tahun yang lalu dia kasih visi buat kita ini. Selama 7 tahun ke depan, dunia mau gonjang-ganjing kayak gimana, jemaat ini akan mengalami hal yang berbeda. 7 tahun masa kelimpahan, titik. Kamu gak akan ngalami yang namanya yang dunia alami. Kamu dalam proteksi dan perlindungan aku. Tapi bisa sakit gak? Bisa. Tapi bisa lemah gak? Bisa. Tapi saudara harus salibkan pikiran saudara, mata saudara, telinga saudara, iman saudara kepada janji Tuhan. Karena yang ngajak kita bukan orang lain. Saya juga gak mau Bapak Ibu seperti maaf ya orang ODGJ. Bilang-bilang, oh Tuhan ngomong sama saya tahun ini, tahun 7 tahun masa kelimpahan. Buat apa? Itu burden buat saya. Kalau gak kejadian, mati aku Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan yang push aku, saksinya itu Pak Eko waktu dia nganter saya ke Bandung. Pagi-pagi saya nangis tersegukan. Istri saya saksinya. 7 tahun kelimpahan akan aku kasih ke kamu mulai 28 November. Dan kamu akan mulai memasuki dan terbang dari tanggal 25 Desember 2025. Setelah itu tidak ada yang bisa menggagalkan rencanaku atas hidup kalian. Yang ngajak kita itu Yesus Bapak Ibu. Kalau yang ngajak Yesus, aman. Katakan aman. Minggu lalu saya ada di Kota Malang Bapak Ibu Saudara. Orang kaya sama orang kaya ribut mau nge-treat saya. Mau pindahin tiket saya, yang satu mau ke bisnis kelas nomor 1, yang satu mau ke bisnis kelas nomor 1 juga. Itu aja saya aman. Apalagi saudara sama Yesus, saya sama Yesus jauh lebih aman. Sebelum saya pulang, dia kasih saya Bapak Ibu, Jenderal Bintang 2, Irjen Bapak Ibu. Pastor Verona, kalau ada apa-apa telepon ini. Langsung dia telepon, Bang, gini, ini pendeta saya. Oh siap pendeta gini. Saya aja sama manusia dibikin secure, apalagi sama Yesus Bapak Ibu. Tapi saya gak percaya apa yang dia tawarkan benar-benar membuat saya aman. Karena masih bisa lalai, bisa tapi Yesus pun gak pernah bisa lupa. Kalau dia berjanji pasti dikenapi. Amin. Yesus yang ngajak kita. Yesus yang ngajak saudara pergi ke gereja ini. Makanya Yesus mau rapihin saudara pelan-pelan dari dalam sampai keluar. Tubuh, jiwa, roh, karakter semua Tuhan benerin satu-satu. Pak Prabowo bilang sama saya, aduh Pak, dulu tuh saya sombong, pengusaha sombong, apa-apa duit pakai logika. Di tempat ini dia dirubah Tuhan pelan-pelan. Kalau Yesus yang ngajak ke tempat ini pasti Yesus yang akan pulihin. Gak mungkin saudara cuma karena deket lah Cieng dari sana ke sini. Lah, kalau bukan Yesus walaupun dekat, you gak berubah Cieng, Bulofung, gak mungkin. Tapi karena Yesus yang bawa kita ke sini. Masa dia gak sembuhin kita? Masa dia gak pulihin kita? Yesus yang ngajak. 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan muridnya. Berserta dengan mereka dalam perahu itu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Artinya mengikuti Yesus. 28 November 2025 banyak gak yang datang ke sini? Pengurapan 7 tahun masa kelimpahan. Hampir penuh ini gereja saudara. Yesus yang ngajak. Semua mau ikut. Amin. 36, 37. Nah ini. Ini loh saudara. Saudara harus ngerti. Di perahu itu ada siapa? Jawab saya, di perahu itu ada siapa? Yang ngajak siapa? Saudara baca ayat ini baik-baik. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Bahasa terjemahan aslinya bukan menyembur, menghantam kita. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan inilah turbulent times. Masa-masa goncangan. Saya ingat waktu pertama kali kita sudah diurapi 7 tahun masa kelimpahan, saya tanya, siapa yang hasilnya justru berbanding tidak lurus? Bu Koni langsung angkat tangan. Betul Bu ya?
Ini juga Kak Dea, aduh namanya lupa. Pokoknya 2 orang inilah, angkat tangan juga. Kok jadinya begini? Katanya putih, kenapa jadi abu-abu? Betul kan? Tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menghantam masuk ke perahu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Yesus ada nggak? Yang ngajak siapa? Yang jamin siapa? Masih dihantam juga nggak? You bayangin gimana hidup you nggak sama Yesus. Ngerti maksud saya? Sama Yesus aja masalah nggak punya hormat. Betul? Makanya jangan pernah salahkan keadaan. Saudara ingat baik-baik ayat ini. Di dalam perahu 7 kelimpahan ada Yesus bersama dengan saya. Meskipun saya dihantam, Yesus pasti tolong. Amin. Mau lihat buktinya? 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Sama-sama katakan dengan saya, tenang. Belum semua tenang. Sekali lagi tenang. Apa yang Yesus ajarkan harus kita tiru, kita hidupi. Tenang. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita. My question is, mereka udah binasa belum? Hancur gak tuh perahu? Ada yang tenggelam gak mereka? Ada yang dimakan hiu gak? Hah? Berarti apa Bapak Ibu? Pikiran kita, hati kita negatif. Orang udah ngomong capek-capek kayak gini, siapin bahan kayak begini. Saudara masih tetap milih pikiran negatif. Yang salah siapa? Kita, Roh Kudus, Tuhan, atau saya sebagai pemimpin gereja ini? Halo? Engkau gak peduli kalau kita binasa. Seringkali kita, Tuhan, katanya 7 tahun kelimpahan, kenapa saya punya utang? Mati nih, saya kena sakit ini nih Tuhan. Saya udah bilang sama siapa tuh kemarin tuh ya? Oh, Cilina, Cieng, sama siapa lagi satu lagi situ? Hari Jumat, Bulovung. Penyumbatan jantung saya cuma diselesaikan Tuhan 10 hari. Penyumbatan di jantung saya. Tuhan selesaikan 10 hari. Tuhan cuma bilang, kamu puasa. Jangan makan ini. Diam sama aku. Hari ke-10 saya dilawat Tuhan, nangis terseduk-seduk. Setelah malam itu sampai hari ini dan sampai selamanya saya imani. Barang itu udah gak ada lagi. Saya bisa bernafas dengan lega, tidak ada lagi sakit, tidak ada tekanan di dada, semua hilang. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh cengeng. Masalah itu biasa. Yesus kita luar biasa. Amin. Ini loh kalau kita bisa punya pikiran negatif, kenapa kita gak mau belajar pikirin hal-hal yang positif? Halo Bapak Ibu. Aduh lagi gak punya uang nih. Rubah dong mulutnya. Saya pasti punya uang. Orang dunia tuh kekuatannya afirmasi. Orang Kristen kekuatannya Yesus melalui iman percaya kepadanya. Aku gak akan mungkin bangkrut lagi. Aku pasti bangkit. Aku pasti diberkati Tuhan. Aku pasti ditolong Tuhan. Sakitku pasti sembuh. You know saudara, waktu saudara ngomong kayak gitu, jangankan setan, Lucifer pun biangnya juga ngeri. Beneran saudara. Beneran. Tiap pagi aku ngomong kalau bangun tidur, yes, 7 tahun kelimpahan aku diberkati Tuhan. Aku sehat, aku disayang Tuhan, aku dikasih Tuhan. I love you Jesus. Saya gak pernah kasih ruang di otak saya sekalipun mikirin negatif, mikirin masalah. Saya gak mau tahu. Mau gereja ini ada tagihan tiap bulan untuk bayar maintenance dan sebagainya. I don't care. I just care about your vision Lord. 7 tahun kelimpahan, show me your promise. Show me your word. Saya udah gak mau peduli saudara. Tuhan pasti sanggup. Katakan amin.
39. Ia pun bangun. Sama-sama katakan dengan saya, bangun. Ada saatnya kita tenang, ada saatnya kita bangun. Ia pun bangun. Ini bahasa terjemahan aslinya rebuke, membentak, ngomel positif. Saudara pernah bentak orang gak? Di sini istri-istri pernah bentak suami gak? Kayak gitu kira-kira. Edi pernah dibentak? Wih, CEO kita cuma kasih senyum doang ke saya. Sambil giniin dagunya nih. Bu Yayu pernah bentak anak? Senyum mencurigakan. Senyumnya cantik sih, begini. Hanya embul dan ini si Clarice yang tahu. Waduh. Ini dalam terjemahan aslinya bukan hanya menghardik, tapi membentak. Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu. Kalau orang bentak itu pelan, kencang, atau sedang-sedang saja? Atau diam, jangan berisik. Itu Tesi. Itu Laura, lanang ora wadon ora. Itu bentakan ngondek, saudara. Mama gak suka sama papa. Bentakannya gini. Diam! Tenang! Hasilnya angin itu reda. Danau itu menjadi teduh sekali. Terjemahan aslinya great calm. Teduh banget. Emang nih saya repot gini nih, kalau khotbah di depan orang-orang yang suka ngebentak-bentak orang begini. Mukanya kayak serba tertuduh gitu, kayak takut gitu. Pastor Michelle tuh sering saya bentak. Sering banget. Michelle, masa begini aja gak becus sih, gimana sih? Tanya aja orang. Saudari Melinda tuh, wah sering saya bentak tuh. Kan udah dibilang jangan posting dulu, ini malah posting. Angin, danau itu menjadi reda dan teduh sekali. Turbulent times akhirnya pun dihentikan dan diam. Ini sebelah nih musik saya bentak bentar lagi. Diam! Percuma dia gak dengar. 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, nah ini masalah kita. Mengapa kamu begitu takut? Aduh Pak, di ATM duitnya Pak, aduh. Ngeri Pak, lebih ngeri lewat kuburan Pak, ATM saya Pak. Ada si nolnya, depannya hilang Pak. Kamu begitu takut. Nanti kalau saya ke gereja dulu baru dagang, yang beli siapa dong? Begitu tak? Yang selanjutnya, mengapa kamu tidak percaya? Belajar percaya Bapak Ibu sama Tuhan. Tuhan minta apa sih dari kita? Nih ya, kalaupun hari ini kita kembaliin perpuluhan, itu tujuannya bukan buat Tuhan dan bukan buat saya dan bukan buat gereja ini. Tujuannya untuk Tuhan memberkati kamu 90% nominal yang beda. Ngerti? Saya udah gak mau peduli sama jemaat di gereja ini dalam artian you mau kasih perpuluhan kek, you mau kasih persembahan kek, enggak kek. Oh yang miskin kamu bukan saya. Orang uang kalian gak saya pakai buat beli jas saya, enggak. Saya selalu bilang you bukan target saya. Target saya adalah Yesus itu sendiri. Serius. Saya buka-bukaan aja sama saudara ya. Ada gak saudara yang jemaat di sini yang saya layani, saya mintain duitnya? Kalau ada boleh silakan pergi dari gereja ini. Tinggalkan, berarti saya gak benar. Benar gak Bapak Ibu? Saya ngedoain rumah jemaat di tempat ini, gak pernah saya ambil duitnya saudara. Gak pernah.
Kalau saudara ingin berkati saya juga, ya udah berkati aja pekerjaan Tuhan, berkati aja rumah rohani saudara di sini, berkatin. Supaya apa tujuannya? Supaya hidupmu, anakmu semuanya diberkati Tuhan, gak ada urusannya sama ini. Gak ada urusannya. Kemarin saya lihat dari CCTV Pak Prabowo berkatin gereja ini, air mineral. Pak, jangan kaget usahamu diangkat Tuhan lagi Pak, karena kamu lagi perhatiin Tuhan. Tapi kalau ada jemaat di tempat ini datang lenggang kangkung, gak mau kasih persembahan, gak mau balikin perpuluhan, ya apa yang kamu tabur itu yang kamu akan terima. Gak ada hubungannya sama ini. Setuju Bapak Ibu? Saudara langsung direct heaven. Saudara langsung. Pak Harjono sama Bu Evi itu kemarin, karena kita udah kenal kan. Saya doain mereka Bapak Ibu. Memang disuruh Tuhan khusus, kamu samperin dia, doain. Biasa, gaya lama, suka kasih-kasih angpau. Dia gak insaf pendeta yang gak suka duit jemaat. Masih aja coba. Bilang aja, Vivi bilang, Pi itu angpau Pi, angpau konyan Pi, bilang Pi. Udahlah saudara, saudara datang ke gereja ini, kasih yang terbaik buat Yesus. Amin. Saya, istri saya pasti akan dipelihara Tuhan. Jadi saya udah gak mau lagi tuh ngomong uang di sini. Kalau saudara, Pak saya keuangannya ancur-ancuran. Minggu lalu saya di Serang. Ada seorang pengusaha perempuan bilang sama saya, Pak boleh gak kita konseling sedikit aja, konseling minta waktu 15 menit, boleh. Kenapa Bu? Jadi gini Pak, saya kan usahanya ini. Disebutin tuh, dia pengusaha wanita. Tapi kenapa ya Pak setiap mau tanda tangan, meleset. Setiap mau ini, kabur. Setiap mau ini, bayarannya mandek. Saya bilang gini, saya langsung tanya boleh jujur ya Ibu ya. Nggak ada tendensi, nggak ada kepentingan buat saya. Karena Ibu gerejanya di mana, saya gerejanya di mana. Langsung saya tembak langsung ke poin 0. Bagaimana keuanganmu dengan Tuhan? Tertib nggak? Maksudnya perpuluhanmu gimana? Beresin. Jangan senyum-senyum, beresin. Dalam 2 minggu ini, ada 4-5 pengusaha yang ketemu saya. Cuman minta cien, fulus, hepeng, kang tawan. Tapi waktu saya tembak titik nolnya, kamu pernah ngembaliin gak buat Tuhan? Kapan ya terakhir 2010? Ampun Yesus. Dalam hati, ya kan yang miskin lu bukan gua. Kalau urusan begini kan masing-masing saudara. Kan gak mungkin namanya Mario, Verona, Jaha, Strip Miring, Edi. Itu aneh tuh akun nomor rekening aneh tuh. Pasti kan? Mega Wistas Gym, betul kan? Di rekening kan nama kita masing-masing kan? Ya tergantung. Kalau saudara datang dan pergi sesuka hati dari tempat ini, saudara gak memberkati rumah ini, saudara juga yang akan nikmati buah tersebut. Kalau saudara memberkati rumah ini, saudara juga yang akan menikmati buah taburan saudara. Katakan amin. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara takut sama masalah aja taat sama Yesus. Yang bodoh siapa? Hah? Yang bodoh siapa? Kita takut nih sama masalah kita nih, tapi besok saya harus bayar utang Pak, saya takut Pak. Lah, itu yang bayar utang aja sama Yesus takut. Kenapa takut? Karena dia pasti akan turunin berkat. Karena dia pasti akan buka berkat. Lah ini saksinya Bapak Ibu, harus bayar tagihan ini 50-60 juta tiap bulan Bapak Ibu. Ini saksinya. Saya gak pernah ngemesin saudara Pak Edi, kurang 20 juta ke Edi, transfer ayo. Ntar saya kasih makan bami loncat deh. Saudaraku, sahabatku. Tiap bulan di sini 50-60 juta Bapak Ibu bayar. Gak pernah Cieng, coleknya Cilina 15 juta gitu. Gak pernah. Saya gak mau tahu. Saya gak mau takut sama masalah. Karena yang masalah saya takuti, dia aja takut sama Yesus.
Masa kita lebih percaya sama masalah daripada Yesusnya? Aneh, bin ajaib tuh manusia. Amin. Nah saudara, yang pertama 10 menit terakhir, yang perlu saudara ketahui, iblis gak mau saudara ngalami janji Tuhan. Dia gak mau. Dia gak mau, iblis gak mau anti ngalami janji Tuhan. Iblis gak mau saya ngalami visi Tuhan. Kalau sampai kita ngalami janji visi Tuhan, kita akan berkata, benar Tuhan itu baik. Benar Tuhan itu ada. Benar dia itu besar. Benar itu dia dahsyat. Dia luar biasa. Dia perkasa. Dia gak mau. Makanya dihalangin dengan apa? Dihalangin dengan fakta kehidupan. Kamu sakit. Kamu gak punya uang. Kamu harus bayar kontrakan. Bayar cicilan. Ditagih kanan, kiri, depan, belakang semuanya seperti saudara terkepung. Bagus! Supaya saudara hanya mengandalkan Yesus. Di saat jalan buntu itu Tuhanmu akan memperlihatkan, aku Tuhan yang besar. Dua, iblis akan menggunakan fakta kehidupan untuk menggoyahkan iman dan fokus hidup kita. Di sono Tuhan janji 7 tahun kelimpahan. Faktanya di usaha ada masalah. Cash flow gak lancar. Pesanan dikit. Kita nagih utang sama orang yang utang sama kita, malah kita dibentak-bentak. Fakta tuh Bu Koni. Kita lagi perlu-perlunya nih buat tambahan usaha nih. Ko Edi bayar deh utangnya 100 juta, saya butuh nih. Apa katanya orang Kristen penuh kasih kok nagih-nagih? Lah. Saudara orang yang mana? Saudara, dia coba akan pakai fakta. Aduh Prabowo hari gini dagangan sepi, siapa yang mau beli? Itu bagi kamu. Bagiku, ada banyak mujizat Tuhan terjadi atas hidupku. Amin. Saya kalau di depan kaca saya pegang-pegang jantung saya saudara. Tuhan, nih kalau bermasalah nih, pelayanan bermasalah nih. Saya bertobat, saya gak akan makan tuh barang-barang haram lagi. Yang sudah dihalalkan. Karena buat orang Kristen kalau udah ada babi, ada anjing, ada sapi di meja, halal, haram, hajar. Karena dikuduskan dalam nama Yesus. Bener gak? Kalau kita doa gitu, darah Yesus kuduskan, darah Yesus sucikan, hantam perebutan. Jangan kasih sisa. Makan Jo. Jangan babungkus, kasih habis. Saya bilang Tuhan saya bertobat. Saya makannya udah tempe rebus, tahu rebus. Saya ngomong-ngomong rebusan, saya mau cerita. Saya hampir diracuni sama gembala saudara. Pendeta saudara ini, pendeta pembina saudara hampir diracuni. Hampir game saya saudara. Gembala saudara ternyata jahat. Saya penikmat rebus-rebusan. Saya curhat boleh ya? Biar dia tahu malu. Saya bawa urusan rumah tangga ini ke gereja akhirnya. Saya kan suka masak saudara ya. Tempe saya potong-potong, saya suka posting kan di WA saya kan. Saya rebus. Saya gak tahu mama mertua saya ternyata tempenya sudah habis. Tapi gembala saudara nyimpen tempe sudah sebulan 2 bulan itu. Di bawah kulkas saudara, rapi. Setan pun gak tahu ada di sana. Rupanya pada saat itu saya kerasukan setan Bapak Ibu, menemukan tempe itu. Saya taruhlah, saya rebuslah tempe itu. Saya panggang, saya kukuslah dada ayam itu, saya marinasi. Begitu saya makan, itu bau bangkai saudara. Tempenya ampun. Ada saya tanya, dia dengan gampangnya tuh gembala saudara bilang, oh enggak Pi, itu kan saya simpen. Karena kan yang di atas tempe dari mama itu masih ada saya simpen. Iya tapi simpannya 2 bulan lalu. Itu benar-benar saudara, muak rasanya di tenggorokan, gara-gara tempe itu. Ajarin gembala saudara. Tuhan Yesus ampuni dia. Sekarang kalau siap ada tempe, saya harus periksa. Kalau dulu kan saya lihat tempe kayak, wah tempe nih. Saya lebih senang lihat tempe daripada amplop Bapak Ibu. Bisa makan, enak rasanya. Tapi yang saya makan kemarin, bangke saudara. Waduh. Poin 2 yang pertama, yang perlu kita ingat di masa turbulent times. Yesus pasti bertindak untuk menghentikan masa goncangan. Amin. Ayat 35 dikatakan Yesus bangun dari tidurnya dan menghardik, diam, tenanglah.
Dan danau itu menjadi diam dan sangat teduh sekali. Saya garanti saudara, seberapapun besar tagihan saudara, kalau saudara imani ayat ini, tagihan itu dibilang sama Yesus, diam! Be silent and still! Buktinya aku tiap bulan lewat tuh di tempat ini. Tanpa harus meminta-minta belas kasihan. Amin. 2. Menyadari yang membawa masuk kita ke 7 tahun kelimpahan itu Yesus. Ayat 35 mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Makanya saya gak pernah takut Bapak Ibu Saudara. Mau tanah harganya 50 miliar ke, 70 miliar ke, mau bangunnya 130 miliar ke. Saya gak pernah takut karena yang taruh di hati saya untuk bangun rumah Tuhan Dia sendiri. Saya gak pernah takut saudara. Tuhan yang ngajak kita untuk masuk ke 7 tahun kelimpahan. Tuhan yang ngajak saya untuk ayo kita bangun gereja. Tuhan yang kasih saya 13 Desember 2025 hari Sabtu. Saya lagi KKR di Bali. Tuhan ngomong di hati saya. Kamu mau Bali gak Verona? Kalau gak mau saya kasih orang lain. Saya bilang saya mau Tuhan. Tapi saya bilang saya gak mau yang kecil. Saya mau yang paling gede di Bali. Saya dikasih itu saya terima aja dulu. Saya terima mau jadinya kapan? Suka-suka waktunya Tuhan. Amin. 3 menit terakhir, yang ketiga. Terakhir. Berhenti bersikap norak dalam menghadapi masa goncangan. Jangan kayak anak-anak Bapak Ibu. Jadilah jemaat yang kuat. Jangan bentar-bentar nangis, bentar-bentar pusing, bentar-bentar bete. Aduh. Coba lihat kanan kiri mukanya. Saling lihat mukanya. Pantesan muka banyak tekanan. Benar. Saya juga punya masalah. Buktinya kemarin sampai diracunin tuh. Ketawa aja tante gak apa-apa. Habis ketawa, habis ibadah bisikin kuping gembalanya. Jangan gitu Bugem. Nanti biar aja saya yang siapin tempe lah. Kalau tempe aja gampang. Tapi jangan 2 bulan. Kalau bisa 4 bulan. Mabok saya tante. Jangan kayak anak-anak ya. Kalau ada masalah. Tuhan, kata dokter saya ada kankernya, ada kistanya, ada miumnya. Selama masih dokter yang ngomong, masih aman. Kalau Yesus yang ngomong, selesai. Selesai. Selama masih manusia, kayaknya cash flow lu gak akan lancar. Gak apa-apa, biarin aja. Mulut lu gak ada kuasanya, mulut Tuhan gue yang berkuasa. Amin Bapak Ibu. Saya mau jemaat ini kuat. Saya mau jemaat ini tambeng sama masalah. Saudara pernah lihat kan short video saya kan? Pernah gak saudara mendengar dari keluar mulut saya untuk menyerah dengan keadaan? Selalu saya katakan lawan. Jangan kayak anak kecil. Lawan Sam. Lawan Pak Eko. Lawan Bu Esther. Aduh, pinggang encok. Enggak, tar sembuh sendiri. Sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Saya lagi tidur di Malang ada laba-laba segede tangan, saudara. Wah, langsung dalam nama Yesus ngapain di sini? Lu minta Ambon gua keluar? Boleh. Benar saudara, saya sih yang kayak gitu. Saya kalau sama iblis, sama setan, sama masalah, saya gak mau ngerti, lawan saya. Tapi kalau sama Tuhan, sama sesama, ya harus pakai kasih. Amin.